Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu dalam video pembelajaran daring. Di video kali ini kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang terdiri dari komutatif, asosiatif, distributif. Tentunya di pelajaran matematika ini anak-anak kelas 6 selalu semangat. Jadi setelah mempelajari materi ini nanti akan membantu sekali dalam menyelesaikan soal-soal. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Kita lihat operasi hitung berikut. 5 ditambah 3 apakah sama? Apakah hasilnya sama? 3 ditambah 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sehingga dapat kita tuliskan 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5, yaitu sama dengan 4. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Negatif 6 dikali 5 apakah hasilnya sama dengan 5 dikali negatif 6? Negatif 6 dikali 5 sama dengan negatif 30. 5 dikali negatif 6 juga 30. Maka kita dapat tuliskan negatif 6 kali 5 itu sama saja dengan 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 30. Sifat-sifat ini yang pertama ini adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi pertukaran. Yang pertama 5 ditambah 3 itu ditukar atau ditukar yang sebelah kanan menjadi di sebelah kiri, yang di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Jadi ditukar. Nah, hasilnya juga akan sehingga dapat kita tuliskan ya, misalnya A ditambah B itu sama dengan berarti B ditambah A, ya, sama dengan B ditambah A. Dengan A dan B itu sama-sama bilangan, apakah sifat komutatif atau pertukaran itu berlaku untuk pengurangan dan penjumlahan? Apakah berlaku untuk pengurangan 4 dikurangi 2? Kemudian kita tukar ya. Kita tukar menjadi 4 dikurangi 2 itu sama saja dengan jika kita tukar, berarti kita tukar 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Jadi hasilnya ini adalah tidak sama ya, tidak sama. Jadi
sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Sekarang kepada pembagian, misalnya 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Kita tukar, berarti 2 dibagi 4 sama dengan 2 per ketidak, sehingga sifat komutatif juga tidak berlaku pada pembagian. Nah, kemudian sekarang anak-anak kerjakan soal-soal berikut. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat komutatif. Ketika soal A 24 ditambah 26 ya, sama dengan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik. B 38 ditambah negatif 59 ya. Yang C 5 kali negatif. Ini dikerjakan, ditulis dengan soalnya seperti nanti ada 9 soal ya. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi dikelompokkan. Kita perhatikan contoh berikut. Apakah 5 ditambah 4 ditambah 2 itu sama dengan atau nilainya sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 2. Jadi dikelompok. Yang pertama yang kita kelompokkan adalah 5 dan 4. Kemudian yang kedua yang dikelompokkan adalah 4 dan 2. Jika ada soal seperti ini, maka yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu yang sudah dikelompokkan ya. 5 tambah 4 berapa? 5 tambah 4 berarti 9 ya. Baru ditambah dengan, jadi 9 ditambah 2 berapa? Kemudian yang kedua, ini 5-nya kita tulis 5 ditambah 6-nya dari mana? 4 ditambah 2 ya. Jadi kita kerjakan dulu 4 ditambah 2, 6. 5 ditambah 6 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya adalah sama. Setelah kita kelompokkan seperti ini, hasilnya adalah sama, sehingga dapat kita tuliskan 5 ditambah 4. Buka kurung ini ya, 5 ditambah 4 ditambah 2 itu hasilnya sama 5 ditambah 4 ditambah. Jadi hasilnya. Kemudian yang berikutnya, apakah 5 kali negatif 3 kemudian dikali 2 itu hasilnya juga akan sama, 5 dikali negatif 3 dikali, ini dikelompokkan 5 sama negatif 3 nya dikelompokkan baru dikali 2. Yang ini 5 dikali negatif 3 dikelompokkan dengan, jadi 5 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 15 baru dikali 2 sama dengan negatif 3. Yang ini berarti 5 kita tulis 5 baru dikali negatif 3 kali 2 berapa? Negatif 5. 5 kali negatif 6 sama dengan negatif 3. Jadi hasilnya, sehingga dapat dituliskan 5 kali negatif 3 dikali 2 itu sama dengan 5 kali negatif 3 kali sama dengan negatif 3. Jadi dikelompokkan ya, dikelompokkan. Sehingga yang pertama ini adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Kemudian yang kedua ini adalah sifat asosiatif pada perkalian. Sehingga dapat kita tuliskan ya. Dapat kita tuliskan secara umum. Yang pertama adalah A ditambah B kali C, ditambah C ya, tambah C itu sama saja dengan A, hanya kita sendirikan ya, ditambah B sama C nya kita kelompokkan, jadi B
ditambah C. Jadi hasilnya untuk yang perkalian juga sama ya. A kali B kemudian dikali C ya. A sama B nya dikelompokkan, kemudian A nya kita pisah ya. A kali, baru kita kelompokkan di sini B kali C. Itu hasilnya. Jadi dengan A, B, C adalah bilangan bulat. Nah, kemudian anak-anak mengerjakan soal-soal berikut. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat asosiasi. Yang A, B, dan kemudian kita lanjutkan ke sifat distributif. Yang nomor 3 adalah sifat distributif. Atau yang nomor 3 adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, perhatikan sifat distributif berikutnya. Yang pertama, sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Lima dikali buka kurung negatif 2 ditambah 4. Apakah sama? Apakah sama dengan buka kurung ya 5 kali negatif 2 ditambah 5 kali. Yang pertama adalah 5, kita tulis dulu 5 kali, nah ini yang di dalam kurung kita kerjakan. Jadi negatif 2 ditambah 4 itu sama dengan 2. 5 kali 2 itu sama dengan. Yang kedua, 5 kali negatif 2 itu sama dengan 10 ditambah 5 kali 4 sama dengan 20. Negatif 10 ditambah 20 sama dengan 10. Jadi hasilnya sama. Hasilnya adalah sama. Sehingga dapat kita tuliskan adalah 5 kali negatif 2 ditambah 4 itu sama dengan buka kurung 5 kali negatif 2 ditambah 5 kali, sehingga 5 kali negatif 2 itu sama dengan 10 ditambah 5 kali 4 itu sama dengan 2. Sama dengan 10. Sifat ini namanya sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Jadi yang kedua adalah sifat distributif perkalian pada pengurangan. Kita perhatikan contoh berikut. 3 dikali negatif 2 dikurangi 4. Apakah hasilnya juga akan sama dengan 3 kali negatif 2 dikurangi 3 kali negatif 3 kali 4. Yang pertama kita tuliskan 3 kali. Negatif 2 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 6. Dan negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 3 kali negatif 6 itu sama dengan berapa? Sama dengan negatif 18. 3 kali negatif 2 itu sama dengan 6.
Jadi 3 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Dikurang ya, dikurang 3 kali 4 itu sama dengan 12. Sehingga negatif 6 dikurangi 12 itu sama dengan negatif 18. Jadi hasilnya adalah sama. Sehingga dapat kita tuliskan 3 kali negatif 2 dikurangi 4 sama dengan 3 kali negatif 2 dikurangi 3 kali 4 ya. Sama dengan negatif 6 dikurangi 12 sama dengan negatif 18. Sifat seperti ini namanya sifat distributif perkalian pada pengurangan. Kemudian silakan anak-anak mengerjakan soal-soal berikut. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat distributif. Jadi ada 9 soal ya. Jadi ada 9 soal. Yang pertama adalah sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, dan sifat distributif. Kerjakan, ditulis di buku tugas anak masing-masing. Setelah selesai dikirim di classroom. Sekian untuk pembelajaran di kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.